Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan hati yang benar-benar terbuka dan bersedia melakukan apapun yang diajarkan kepada kita, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan betapa jauh kehidupan kekristenan yang dijalani oleh banyak orang Kristen hari ini, juga kehidupan kekristenan kita, saudara. Betapa jauh standar yang sebenarnya harus dikenakan oleh kita, orang percaya ini, saudara. Saya bisa menghayati atau lebih menghayati yang dikatakan Tuhan Yesus. Sadarlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Dikatakan Tuhan Yesus kepada salah satu jemaat di kitab Wahyu, saudaraku. Ya. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku sekalian, ayat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dan hari ini kita melihat Efesus salah satu tempat di wilayah Turki yang nyaris tidak ada orang Kristen lagi, saudara. Itu sangat menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan. Kalau kita memperhatikan tindakan Tuhan, itu mengerikan, saudara. Atas orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak bertobat. Kota Istanbul yang dulu Bizantium adalah pusat kekristenan, sekarang sudah menjadi kota yang tidak menyemarakkan Injil sama sekali. Gereja yang dipandang termegah di dunia, Hagia Sophia, menjadi masjid, saudara. Tuhan kalau bertindak, tidak main-main, saudara. Makanya kita mestinya takut, saudara. Dan berusaha untuk mengerti kekristenan yang sejati, yang murni, yang Tuhan ingin kita kenakan. Dan kekristenan yang murni, yang Tuhan kehendaki untuk kita kenakan itu, saudara, tak lain dan tak bukan adalah kehidupan Yesus sendiri. Kehidupan Yesus yang hidup sepenuhnya hanya untuk kepentingan Allah Bapa. Kehidupan Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela sama sekali. Kehidupan Yesus yang dikorbankan untuk kepentingan orang lain.
Kehidupan Yesus yang tidak melukai, tidak menyakiti siapapun. Saudara, kalau kita melihat hidup kita hari ini, betapa jauhnya dari kehidupan yang dikenakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki kesempatan, kita harus berjuang dengan segenap tenaga, segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan untuk menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehidupan yang Allah Bapa kehendaki. Dan itu harus kita usahakan lebih dari kita mengusahakan apapun, saudara. Jika kita fokus dengan usaha ini di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup yang kita alami, maka kita akan melihat bagaimana setiap keadaan yang kita alami menjadi alat di dalam tangan Allah untuk mengangkat kita dari kehidupan wajar anak dunia menjadi anak-anak Allah dengan kehidupan Yesus Putra Tunggalnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam kitab Kolose pasal 3, saudaraku. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dengan cara itu, di mana kita memfokuskan diri sepenuhnya untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah, yang bergaya hidup Yesus. Hidup kita mati, kita telah mati, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Memang ini tidak mudah, saudara. Ini berat. Kita seperti mati sebelum dikubur. Kita seperti sudah mati sebelum kita dikubur, dimasukkan peti mati. Tetapi inilah kekristenan yang sejati. Yang karenanya prinsip hidup yang harus kita kenakan adalah hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah standar hidup kekristenan yang harus kita kenakan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, betapa jauhnya banyak hidup orang Kristen yang telah jatuh. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah, kalau tidak, kuangkat kaki dianmu. Jadi kalau Tuhan sampai mengangkat kaki Dian dari Efesus, dari Byzantium, Konstantinopel maksud saya, yang sekarang menjadi Istanbul, itu menunjukkan ketegasan hati Allah. Ketegasan. Jadi jangan hanya memahami Allah itu baik, sabar menurut versi kita. Allah itu juga tegas. Ini yang mestinya membuat kita menjadi takut akan Allah, gentar akan Allah, saudaraku. Kita harus menghayati Allah itu hidup, Allah itu berperasaan. Dan ia berdaulat sebagai Bapa yang berwibawa, sebagai Raja yang berkuasa. Saudaraku, peringatan ini hendaknya kita perhatikan dengan sangat serius. Kita tidak main-main. Maka saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini pilihan, saudara. Kita tidak boleh terbawa lagi dengan dunia di sekitar kita. Ya. Seperti
yang pernah saya jalani, walaupun saya pendeta, saya rohaniwan, gembala jemaat, dosen, pimpinan sekolah tinggi teologi dari sejak beberapa belas tahun lampau atau beberapa puluh tahun lampau. Saya belum benar-benar berani mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tetapi saudaraku, seiring dengan perjalanan waktu dan proses kehidupan, saya sangat mengerti. Ya, bahwa ini pilihan yang terbaik. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga ini. Kita memilih mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Kita mengambil keputusan sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat yang ketiga ini. Hidup adalah berani mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, inilah pesan yang kita terima pagi ini. Kita akan bertemu kembali besok pagi jam 5. Saya ingatkan hari ini jam 2 ada wanita surgawi. Dan besok suara kebenaran bisa dihadiri. Ya, dihadiri di Mall Arta Gading lantai 5. Ya. Kursinya bisa tersedia sekitar 1.750 sebab ruangan itu bisa menampung 3.500 kursi. Ya, baik saudara, kita berdoa. Terima kasih untuk peringatanmu. Kami mau dengar-dengaran Bapa. Kami mau turuti firman-Mu, ya Allah Israel. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Terima kasih untuk berkat peringatan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian.